Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat teman-teman semuanya. Kebetulan untuk bahasa Indonesia, untuk kali ini kita jadwalnya itu e-learning. Kami kelompok 6 akan mempresentasikan tentang karya tulis ilmiah. Saya sendiri Muhammad Basri sebagai ketua kelompok 6. Nanti ada Indah, ada Tika, ada Sofi, dan ada Noel. Dari nama-nama yang tadi sudah saya sebutkan, nanti masing-masing akan menjelaskan tema sesuai yang sudah kita bagikan di tim kelompok kita. Semoga apa yang tim kami jelaskan bisa bermanfaat dan bisa dipahami oleh teman-teman semuanya. Oke, yang pertama adalah apa sih karya tulis ilmiah itu? Ya, secara umum ya pengertiannya adalah suatu karya tulis yang dihasilkan dari sebuah penelitian ataupun pengamatan. Jadi setelah kita melakukan pengamatan ataupun penelitian, nanti kita akan membuat suatu karya tulis yang mana ya pasti kita akan mencatat di situ ya, namanya juga karya tulis. Dan cara pencatatannya itu tidak asal nyatet, jadi nanti ada susunannya tersendiri dan itu sudah diatur dalam kaidah ilmiah, jadi harus sesuai secara sistematis gitu ya. Jadi memang nanti materi karya tulis ilmiah yang akan kita sampaikan itu memang lebih ke bagaimana langkah-langkah kita membuat karya tulis ilmiah. Seperti bagaimana cara penulisan kutipan, catatan kaki, data pustaka maupun daftar pustaka dan lain sebagainya. Dalam penulisannya, karya ilmiah harus mengikuti kaedah penulisan karya ilmiah. Jadi tidak boleh dicatat sembarangan ya. Contoh yang akan kita bahas adalah kutipan. Jadi penulisan kutipan biasanya dicantumkan dalam sebuah karya tulis ilmiah. Tujuannya adalah untuk sebagai bukti bahwa hasil penulisan karya ilmiah kita itu betul-betul sesuai dengan fakta yang terjadi. Dalam teknik penulisan kutipan itu ada dua jenis ya. Yang pertama adalah kutipan langsung, kemudian yang kedua adalah kutipan tidak langsung. Yang pertama kutipan langsung itu biasanya kita merujuk ke para ahli-ahli yang mana kutipan mereka kita salin tanpa menambahkan ataupun mengurangi kutipan tersebut. Jadi kita mengambil kutipan dari para ahli, kemudian kita salin, kita tulis di karya tulis ilmiah yang kita buat gitu ya. Kemudian kalau yang bedanya, kalau untuk yang secara tidak langsung itu kita tetap merujuk kepada kutipan para ahli, hanya biasanya kan kutipan para ahli itu ada beberapa bahasa yang mungkin kita nggak pahami ya. Nah, jadi susah untuk dijelaskan. Nah, itu kita bisa menjelaskan secara sesuai dengan apa yang kita pahami, tapi tetap konteksnya adalah tidak merubah kutipan para ahli tersebut. Ya, ini adalah merupakan contoh kutipan secara langsung ya, kutipan ataupun kutipan langsung. Nah, di sini coba kita baca adalah menurut Roni ya, ini mungkin para ahli di bidang apa gitu ya. Nah, ini di situ kita tulis berdasarkan sesuai dengan apa yang si Roni itu katakan. Jadi tidak ada yang ditambahkan ataupun yang dikurangi. Jadi sesuai dengan apa yang dia katakan. Nah, kemudian yang kedua ini adalah contoh kutipan tidak langsung. Di sini kita bisa baca ada kutipan mengenai pengertian psikolinguistik dari sumber para ahli. Ya, di sini ada kutipan dari L. Usaili, ada juga yang dari Darjo Wijoyo. Nah, dari kutipan yang diambil, nah kemudian si penulis merangkumnya menjadi sebuah kutipan yang baru. Nah, itu yang disebut kutipan tidak langsung. Jadi kata-katanya mungkin sedikit berbeda, tapi sebetulnya inti dari makna pengertian tersebut tetap sama. Jadi di sini kita bisa lihat pengertiannya itu lebih panjang, tapi sebetulnya kalau kita baca semuanya itu inti dari pengertian psikolinguistik itu sama. Itu ya, kurang lebih seperti itu.
Oke, kemudian yang kedua adalah data pustaka. Nah, ini masih berhubungan nih dengan kutipan yang tadi. Jadi, biasanya sebelum kutipan ataupun sesudah kutipan itu diikuti dengan data pustaka. Nah, jadi data pustaka itu fungsinya adalah sebagai sumber informasi kutipan tersebut. Jadi, kutipan itu kita ambil sumbernya itu dari mana? Itu data pustaka. Misalkan contoh kutipan tersebut kita ambil dari sumber buku ataupun artikel, atau mungkin ya biasanya sih paling sering dari sumber buku ataupun artikel gitu. Nah, kemudian dalam penulisan data pustaka itu ada beberapa yang bisa kita lakukan. Ada 3 cara, yaitu bisa urutannya itu bisa nama narasumbernya dulu, kemudian diikuti tahun terbit bukunya, kemudian halaman, kemudian baru kutipannya. Jadi bisa data pustaka itu posisinya itu di depan sebelum kutipan. Kemudian bisa juga kutipannya dulu, kemudian diikuti dengan data pustaka. Nah, atau bisa juga nama narasumbernya dulu, kemudian kutipannya apa, baru tahun buku ataupun halaman buku tersebut. Jadi ada 3 cara untuk cara penulisan data pustaka. Nah, ini contohnya bisa kita lihat di slide ini ya. Itu ada perbedaan di masing-masing cara penulisan data pustaka. Itu ya. Oke, kemudian yang ketiga adalah catatan kaki ya. Catatan kaki ini adalah bagian tambahan dari sebuah kutipan. Nah, biasanya catatan kaki itu penulisannya diletakkan di bagian bawah halaman suatu karya tulis. Jadi di bagian bawah halaman gitu ya. Nah, ada beberapa cara penulisan di catatan kaki ini ya. Yang pertama adalah cantumkan narasumber ya. Narasumber misalkan nama sang pengutip. Kita bisa menulisnya hanya sekedar nama ataupun dengan gelar akademiknya. Jadi misalkan dia profesor ya kita tulis profesor, atau mungkin hanya nama lengkapnya aja, itu bisa-bisa aja, boleh-boleh aja. Kemudian yang ketiga, nama penerbit dan angka tahun diapit tanda kurung dan diikuti koma. Nah, nama penerbit di sini adalah bukan nama orangnya ya, tapi nama penerbit bukunya. Nah, itu ditulis di dalam tanda kurung. Kemudian selanjutnya adalah nomor halaman ya. Nomor halaman dapat disingkat HLM atau H saja. Jadi nggak perlu lengkap halaman tulisannya gitu kan. Jadi bisa disingkat untuk cara penulisannya. Ini ya contoh penulisan catatan kaki ya. Contohnya Profesor Dr. Manunggaling Cipta, koma, kemudian ada penulisan miring. Nih, peran ilmu goib dalam peningkatan ekonomi kreatif. Nah, kemudian ini ada yang dalam tanda kurung, nama penerbit, kemudian ada tahunnya juga di sana. Nah, kemudian yang terakhir adalah HLM, halaman. Nah, di situ ada angka 15 sampai dengan 27. Nah, artinya adalah halaman 15 sampai 27. Nah, itu contoh cara penulisan catatan kaki. Oke, itu adalah tadi penjelasan dari saya mengenai kutipan, data pustaka, dan catatan kaki. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kemudian untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Indah ya. Silakan, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Basri. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Indah Nur Febriani dari kelompok 6. Ingin melanjutkan materi. 4. Daftar pustaka. Daftar pustaka yaitu sumber rujukan dalam penulisan. Daftar pustaka diletakkan pada akhir karangan. Daftar pustaka biasanya disebut dengan bibliografi. Ada 3 cara penulisan daftar pustaka. 1. Cara penulisan sumber buku. Penulisan daftar pustaka diurutkan berdasarkan abjad depan, nama belakang pengarang tanpa menggunakan nomor urut. Jika satu nama pengarang terdiri dari nama depan dan nama belakang, maka nama belakang diletakkan mendahului nama depan dengan diikuti koma. Penulisan nama pengarang tanpa diikuti gelar akademik dan judul buku dicetak miring. 2. Cara penulisan sumber karya ilmiah.
Jika satu nama pengarang terdiri dari nama depan dan nama belakang, maka nama belakang diletakkan mendahului nama depan dengan diikuti koma. Tahun penerbitan karya ilmiah ditulis menggunakan angka dan diapit tanda kurung. Nama karya ilmiah dicetak miring diikuti koma. Volume dan nomor terbit dicetak miring. Volume diapit tanda kurung dan nomor halaman jurnal diikuti titik. Ketiga, cara penulisan sumber media massa. Jika satu nama pengarang terdiri dari nama depan dan nama belakang, maka nama belakang diletakkan mendahului nama depan dengan diikuti koma. Judul artikel yang ditulis menggunakan huruf kapital hanya awal kata saja, penulisan judul tidak dicetak miring diikuti tanda koma. Nama media massa dicetak miring diikuti tanggal terbit. Cara yang terakhir yaitu cara keempat, cara penulisan sumber internet. Penulisan sumber dari internet dapat dilakukan dengan menyalin tautan halaman dan waktu pengaksesan halaman tersebut. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Nuril. Kak Nuril, waktu dan tempat saya persilahkan. Sebelumnya saya berterima kasih atas waktunya buat Kak Indah. Saya Nuril Huda akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu langkah-langkah membuat karya ilmiah. Karya ilmiah yang baik harus ditulis secara objektif. Hal itu agar karya ilmiah yang dilakukan memiliki manfaat bagi masyarakat. Karya ilmiah yang baik harus memiliki kebaruan dan manfaat bagi masyarakat. Memiliki kebaruan artinya karya ilmiah tersebut belum pernah ditulis oleh orang lain sebelumnya. Meskipun pernah ada yang menelitinya, karya ilmiah yang baru harus memiliki nilai lebih dan mensempurnakan yang lama. Ada 3 tahapan yang dapat dilalui untuk dapat menghasilkan karya tulis ilmiah yang baik dan tidak bertentangan dengan pedoman penulisan karya tulis ilmiah, yaitu A. Tahapan pra-penulisan. Pertama, penulis harus menentukan tema, topik, dan judul karya ilmiah. Tema merupakan hal yang masih sifatnya sangat umum. B. Tahapan penulisan. Karya ilmiah ditulis menggunakan kalimat efektif. Penulisan karya ilmiah memperhatikan penulisan karya ilmiah. Hendaknya penulis mengetahui tujuan diadakan penelitian. Tujuan umum penelitian diadakan yaitu untuk menyelesaikan masalah dan menjawab hipotesis. C. Tahapan pasca penulisan. Tahapan ini merupakan tahapan akhir yang dilakukan penulis setelah melakukan proses penulisan. Tahapan pasca penulisan berisi tahapan tulis. Karya tulis ilmiah yang sudah selesai ditulis hendaknya disetting. Penyetingan dilakukan untuk memastikan kualitas tulisan. Pada tahapan ini, penulis bisa memperbaiki tulisan yang mengalami salah ketik. Sekian, terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan buat Ketika. Terima kasih Nuril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tika dari kelompok 6. Saya menjelaskan konvensi naskah. Konvensi naskah yaitu penyusunan naskah aturan itu dibuat oleh penerbit untuk ditaati oleh penulis naskah. Konvensi naskah biasanya mengatur ukuran kertas, jenis kertas, batas tepi penulisan naskah, jenis tulisan, ukuran huruf, dan sistematika penulisan. Yang A, ukuran kertas. Ukuran kertas yang digunakan tergantung kebijakan penyelenggara. Ukuran kertas umumnya menggunakan kertas jenis HVS berukuran A4, F4, atau Quarto. Tebal kertas 80 mg per lembarnya. Yang B, batas tepi. Batas tepi biasa disebut dengan margin. Batas tepi penulisan menggunakan kertas ukuran A4 dan F4, yaitu tepi atas 4 cm, tepi kanan 3 cm, tepi kiri 4 cm, dan tepi bawah 3 cm. Sedangkan untuk kertas Quarto umumnya batas setiap tepinya yaitu 3 cm. Yang C, jenis tulisan. Jenis tulisan atau tipe huruf yang digunakan
tergantung dari kebijakan penyelenggara atau tipe huruf. Yang umum digunakan yaitu Times New Roman, Arial, dan Calibri. Ketentuan ukuran hurufnya pun berbeda satu sama lainnya. Untuk Times New Roman misalnya berukuran 12 pt sampai dengan 14 pt, sedangkan tipe huruf Arial dan Calibri biasanya 10 pt sampai dengan 12 pt. Yang D, penomeran. Penomeran dalam karya ilmiah dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, penomeran menggunakan angka Romawi. Penomeran menggunakan angka Romawi biasanya dipakai untuk halaman pripendahuluan. Penomeran jenis ini dilakukan di bagian bawah tengah halaman. Kedua, penomeran menggunakan angka Arab. Penomeran menggunakan angka Arab dipakai untuk halaman isi. Yang E, sistematika penulisan. Sistematika penulisan merupakan pengurutan penulisan karya ilmiah. Sistematika secara umum dibagi menjadi 4, yakni yaitu bagian pripendahuluan, bagian inti, bagian penutup, dan bagian pendukung. Bagian pripendahuluan berisi sampul, halaman pengesahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar. Sekian penjelasan saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Sofi. Silakan Sofi. Terima kasih Kak Tika. Lalu yang ketujuh itu ada makalah. Makalah itu adalah karya tulis ilmiah bersederhana yang membahas masalah tentang yang berdasarkan dengan logika, pustaka, dan fakta yang akan disajikan dalam diskusi dan juga forum ilmiah lainnya. Makalah itu juga dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama makalah biasa dan yang kedua itu ada makalah posisi. Yang pertama itu ada makalah biasa. Makalah biasa itu adalah makalah yang dibuat menjelaskan tentang pemahamannya tentang masalah yang sedang dibahas. Penulis makalah memberikan teori tapi tanpa memihak salah satu teori tersebut. Nah, penulis makalah ini memberikan kritik dan saran, tetapi dengan tidak memihak salah satu teori tersebut. Makalah yang posisi, yang kedua, makalah posisi itu kebalikannya dari makalah biasa, yaitu dia disuruh untuk memilih salah satu aliran atau salah satu teori untuk dibahas. Penyusunan makalah dimulai dari sampul, halaman pendahuluan, dan juga halaman isi. Perbuatan sampul hendaknya disamakan dengan konvensi penulisan lembaga atau milik lembaga atau universitas. Hal itu untuk menciptakan keseragaman produk karya tulis ilmiah di lembaga tersebut. Selain itu juga untuk melatih mahasiswa agar terbiasa untuk menulis karya tulis ilmiah yang sesuai dengan konvensi naskah milik lembaga atau universitas. Sekian penjelasan dari saya tentang makalah, lalu selanjutnya akan saya serahkan kembali kepada Bang Basri. Demikian presentasi dari tim 6, kelompok 6. Mudah-mudahan apa yang tim kita sampaikan bisa dipahami dan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah ataupun masih kurang jelas, mohon dimaafkan ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.